dengan organisasi organisasi profesi, ada kegiatannya, ada IMA, kemudian FHCI, selanjutnya ada kegiatan organisasi Sekar Telkom di Kopektel, kemudian komunitas S3 di MB Unpad, selanjutnya ada ikut dengan keluarga besar pengajian YPT, Abdul Hamid, dan Multi Occupation NH. Nah, penghargaan yang didapatkan oleh Ibu Rina ini juga sangat luar biasa sekali ya, karena sepertinya ini sangat hebat sekali. Saya pikir jadi dari tahun 2014, Ibu Rina mendapatkan penghargaan 1000 sertifikasi tingkat nasional yang diberikan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kemudian di tahun 2018, Ibu Rina juga mendapatkan penghargaan Best Unit ketiga TCUC, diberikan oleh Telkom. Kemudian di 2019, Ibu Rina juga mendapatkan Gold Award Global CCU di Telkom juga yang memberikan. Kemudian di tahun 2019 ini juga sangat hebat sekali dari UI Green Metric World University Ranking yang diberikan oleh Universitas Indonesia. Nah, riwayat pendidikan Ibu Rina, awalnya Ibu Rina mengenyam sarjana di ITB dengan jurusan Elektro-Telekomunikasi pada tahun 1988 di Bandung. Kemudian S2 di jurusan Communication and Real-Time Electronic Systems di University of Bradford, UK. Kemudian di tahun 2016, Ibu Rina melanjutkan studi S3 di Unpad dan mengambil jurusan doktoral ilmu manajemen. Nah, banyak sekali pendidikan-pendidikan dan pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Ibu Rina juga. Jadi salah satunya saya bacakan di tingkat internasional ada Certificate of Completion the Art and Science of Coaching Modules. Jadi ini di tahun 2015 diselenggarakan oleh Ericsson International. Kemudian karya tulis beliau juga sangat luar biasa. Jadi dari 2013 sampai 2016 ini banyak sekali ini jurnal-jurnal yang sudah memang terbit di international journal. Di antaranya di tahun 2016 ada jurnal mengenai the effect of customer demand and supplier performance in competitive strategy and business performance case of fixed broadband in Indonesia. Nah, ini salah satu jurnal yang terbit di international journal. Nah, pengalaman beliau sebagai pembicara juga cukup banyak ya dari tahun 2016. Jadi ini bisa menjadi salah satu ini juga pandangan juga buat kita bahwa Ibu Rina ini cukup berpengalaman. Baik, mungkin itu untuk daftar riwayat hidup dari pembicara kita hari ini, Ibu Rina. Tempat dan waktunya saya persilahkan untuk memberikan materi mengenai bisnis proses re-engineering concepts and case. Silahkan Ibu. Baik, suara saya terdengar Mbak Ruri? Tes dulu. Dengar Ibu, dengar. Alhamdulillah. Baik, Ibu dan Bapak, anak-anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin pakai nyapa gaya Telkom Group ya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah, berarti baterainya masih keren. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini saya diberi waktu untuk mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tidak hanya untuk saya, tapi juga untuk Ibu Bapak, serta mohon izin saya menyampaikan pasti ada yang seumur sama anak saya, jadi kalian adalah anak-anakku sekalian. Mungkin sebelum masuk ke acara, izinkan saya, Mbak Ruri, untuk mengucapkan terima kasih dulu. Yang pertama kepada Ibu Dekan, Bu Ratri, kemudian Ibu dan Bapak Wadek, 2 dan 1, para kaprodi, para dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang tercinta, yang saya sangat banggakan, dan yang sangat saya cintai para mahasiswa, tidak hanya dari internal, yaitu TELU, tetapi juga saya dengar juga tadi ada partisipan yang dari luar TELU ya. Alhamdulillah, hatur nuhun, orang Sunda bilang terima kasih atas kehadirannya. Kemudian bukan yang terakhir sih, tapi yang paling penting saya mengucapkan terima kasih kepada Neng Ruri, juga kepada tim seminar online dari FEB.
yaitu Ibu ya, atau Mbak Faya. Tadi soalnya aku lihat ada yang namanya Faya juga. Oh iya, Mbak Faya hatur nuhun bersama tim. Saya yakin tadi ada Pak Haris juga. Kadang-kadang soalnya orang backroom kalau nggak disebut itu karunya gitu ya, kesian begitu ya. Padahal yang paling stres sekarang adalah Pak Hari ya. Matur suwun Pak Hari. Sami-sami Ibu. Baik, hatur nuhun pisan. Baik, Ibu dan Bapak serta anak-anakku sekalian, rahmatan lil alamin, kalian akan jadi generasi emas kami di tahun 30-an. Gitu. Mohon izin, tadi kurikulum vitae-nya panjang banget, tapi saya perlu menyampaikan kepada forum bahwa saya lebih banyak di praktisi, lebih banyak di Telkom. Memang sejak 2012 saya intermittent, tetapi akhirnya sekarang kembali ke Telyu untuk berkarya di Tridharma bersama Ibu Bapak dosen sekalian. Baik, terkait dengan materi hari ini, mudah-mudahan bisa menambah manfaat begitu, tetapi saya lebih ke lebih ke praktis ya. Mohon izin ya Mbak Dori ya, saya share screen sekarang, sudah kelihatan Neng? Sudah kelihatan Ibu. Baik. Dulu saya slideshow. Nah, ini cukup jelas barangkali. Kursor saya kelihatan nggak, Neng? Kelihatan Ibu. Oke. Nah, Fakultas Ekonomi, School of Economic and Business Telkom University, we would like to create the great business leaders. Begitu itu visi of tech sekolah kami. Nah, khusus untuk hari ini izinkan saya menyampaikan BPR Business Process Reengineering. Concepts and case. Ini ada S-nya tuh banyak begitu. Memang konsepnya banyak, tetapi sedikit-sedikit lah. Karena saya sebetulnya tidak ahli di business process reengineering. Tetapi karena saya menghadapi masalah di keseharian kami begitu, jadi sebetulnya ini adalah come from problem that we face in the real life. Kemudian tools apa yang harus kami pakai? Oh, sebetulnya adalah proses improvement. Nah, proses improvement ini ternyata tools atau teori yang perlu kita pakai adalah business process reengineering. Terima kasih kepada rekan-rekanku sekalian, sesama tim peneliti, ada Bu Grisna, ada Bu Ratih, ada Pak Boing, ada Mbak Desi, juga ada satu mahasiswa namanya Dela. Nah, outline-nya adalah concept and case. Nah, case-nya itu yang akan saya sampaikan di bagian kedua. Baik, kita masuk ke konsep. Konsep ini kita perlu tahu dulu apa sih business process reengineering. Nah, di tahun 93 the founder of this concept adalah sebetulnya Hammer dan juga dan Cempey gitu. Dia mendefinisikan bahwa BPR itu adalah fundamental rethinking and radical redesign. Jadi kalimatnya itu ada fundamental, ada radikal. Jadi sebetulnya ini adalah mengimprove bisnis proses saja, tetapi bedanya apa? Yaitu di fundamental dan di radikal gitu. Nah, kalau fundamental atau radikal artinya kita melakukan suatu improvement secara breakthrough yang menghasilkan performance lebih baik. Nah, kalau suatu perusahaan itu pasti dilihat dari profit. Profit itu dari dua, revenue atau dari cost. Peningkatan revenue atau pengurangan cost. Nah, kalau menurut pendapat saya bahwa BPR ini lebih kepada efisiensi of this perusahaan. Bisa in term of cost atau juga dari segi waktu atau material, dan tentunya juga kita ingin menaikkan kualitasnya. Bukan dari segi langsung direct revenue. Dia indirect revenue, tetapi nggak langsung ke sifatnya nggak kayak ke marketing. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan, kita sebut concepts because di materi ini kita memasukkan beberapa materi yang sebetulnya kita pakai di dalam solusi ini. Yang kemudian solusi ini kita buat menjadi penelitian juga. Jadi ini the real penelitian yang kita adopt dari problem praktek di keseharian kita, di pekerjaan kita. Nah, BPR berdasarkan Rianto tahun 2019 juga menyatakan bahwa the
membreak the traditional boundaries and establish reasonable business process melalui mengoptimisasi secara organisasi, otorisasi dari pegawai, kemudian kita mendengar juga referral dari customer, dan jangan lupa kalau BPR itu biasanya kita menggunakan sistem aplikasi. Nah, di sini lebih generik dikatakan application of information and communication. Baik, kemudian berikutnya, mengapa sih kita butuh mengapa kita butuh? Karena perusahaan di sini saya pakai campur-campur, mohon maaf ya, ada Inggris ada Indonesia, ada apa-apa. Untuk perusahaan yang dalam keadaan terpuruk begitu gara-gara kompetisi atau segala macam, bisa saja gara-gara regulasi seperti kita pandemik sekarang, mungkin saja perusahaan harus melakukan perbaikan, peningkatan efisiensi. Atau juga perusahaan yang tidak dalam trouble, yang aman-aman saja begitu. Tapi di sini harus, walaupun aman, kita tetap harus mengantisipasi kalau ada resiko atau ada masalah, atau juga ada peluang untuk lebih memperbaiki. Atau juga perusahaan yang di dalam kondisi peak-nya, dia tetap juga harus melihat opportunity untuk menjadi lebih baik. Jangan lupa, sebetulnya jadi nomor 1 adalah tempat yang paling vulnerable. Berat mempertahankan. Jadi kesimpulan, mau di bawah, mau di tengah, mau di atas, semua harus selalu melakukan proses improvement sebetulnya. Tapi whether is it has to be radical or not, nah ini yang membedakannya. Kita tidak perlu selalu harus melakukan yang radikal. Proses improvement tetap harus terjadi. Nah, kapan kita perlu melakukan when need BPR? Nah, dari Baskar ini tahun 2018 Mbak Ratih menyampaikan bahwa sebetulnya salah satu jurnal yang bisa kita lihat adalah, kalau kita lihat di sini jelas kita harus, seperti yang saya sampaikan, any kind of perusahaan itu harus melakukan improvement. Satu-satunya tanda bahwa perusahaan itu hidup adalah growth. Dan growth itu harus dicari. Nah, di dalam sesi ini kita mencoba melakukannya melalui proses improvement. Kalau saya agak loncat sedikit kepada strategic management, karena saya lebih di strategic management gitu, kita analisa, kita formulasi strategi, kita eksekusi strategi, kemudian di akhirnya kita evaluation and control, maka kita perlu suatu kinerja indikator gitu. Nah, indikator itu yang biasa kita pakai, barangkali Ibu dan Bapak atau rekan-rekan adik-adik mahasiswa, anak-anakku mahasiswa pernah dengar yang namanya balance scorecard. Nah, balance scorecard itu yang setahu saya paling luas dipakai. Di Telkom semua pakai itu. Mulai dari atas, nomor 1 sampai dengan nomor 19.000 pegawai. Pegawai ke 19.000. Gitu. Nah, itu salah satunya adalah nomor 3-nya adalah internal business process. Nomor 1-nya financial, nomor 2-nya customer, nomor 3-nya internal business process. Yang berikutnya adalah learning and growth. Gitu. Sorry, ada yang ketinggalan nggak ya? Finance, customer, internal business process, dan learning and growth. Kalau saya salah, tolong dikoreksi juga ya, Ibu dan Bapak, serta anak-anak. Baik. Nah, strateginya ini kita perlu ternyata ada 2 cabang. Apakah core process itu saat ini ada isu gede atau kalau isu besar ke bawah atau tidak ada isu. Nah, kalau dilihat di atas, kalaupun tidak ada isu, tetap aja kita harus melakukan improvement gitu. Ya, sementara kalau ke bawah, maka kita perlu lebih melihatnya lebih dalam. Nah, jadi inilah yang disebut kita harus bisa memilah whether this is radical re-engineer, rekayasa yang harus kita lakukan, atau yang biasa saja. Kenapa? Karena yang radikal akan membutuhkan alokasi sumber daya yang cukup besar. Nah, baik, jadi di sini kita lihat ada beberapa fase, kita harus tahu selalu dalam satu kegiatan, mau proyek kecil, mau proyek besar, kita harus punya goals begitu. Kemudian roles, fungsi dari masing-masing, dan batasan yang bisa kita lakukan. Kemudian di fase keduanya kita menganalisis dan mendesainnya, kemudian kita mengimplementasikannya. Kemudian kalau ini sudah jalan, kenapa panahnya ke sini? Berarti dia sudah menjadi proses yang
sudah regular terjadi, dan itu akan masuk lagi kepada proses improvement yang berjalan bersama proses-proses lainnya. Barangkali demikian tentang when we do the radical or not. Nah, bagaimana steps-nya? Ya sebetulnya step-nya saya pikir semua, kalau udah baca gini ternyata business process reengineering kode wae karo yang lain. Iya betul. Nah, kalau berdasarkan visual paradigm begitu, ini ada 7 step katanya. Project mandat tuh ya artinya mandat yang diberikan kepada kita untuk menyelesaikan project sesuai dengan yang ditugaskan. Pasti ada objektif di sana. Yang pertama kita harus mem-map proses tersebut, existing, proses as is itu apa adanya gitu. Kemudian kita lihat apa sih yang kurangnya di sana. Kemudian tahap ketiga adalah kita melakukan design to be process, redesign business process to solve the problem yang telah teridentifikasi. Kemudian artinya kita membuat desain yang akan, ini existing, ini desainnya, kemudian artinya ada gap-nya yang as is sama yang akan kita tuju, maka ada gap, maka kita harus melakukan identifikasi hal apa saja yang harus memfill up di gap itu. Kemudian ini lebih masuk ke arah eksekusi ya. Identify the project works. Hal-hal apa saja yang dibutuhkan. Contoh nanti kita lihat di case, kita butuh fungsi dari mana saja, masalahnya ada di sini, butuh siapa saja. Kemudian kita memformulasikan implementation plan-nya. List the activity, assign the right person to complete the work, and set the completion date. Of course, kayak kalau saya bahasa kami nyebutnya action plan. Gitu. Nah, tidak ada pekerjaan yang tidak diukur. Kalau diukur kan kita langsung mikirnya angka ya, tetapi sebetulnya tidak perlu kuantitatif only begitu, bisa saja dikualitatifkan karena kita bisa bertanya ke yang. Nah, tetapi dalam hal ini artinya gini, performance itu harus diassess before and after, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau itu dari visual paradigm begitu institusi. Nah, ini kemudian kita lihat lagi dari salah satu jurnal, apa sih? Ternyata stepnya adalah memahami proses yang berlangsung, sama dengan yang tadi. Mengidentifikasi titik lemah, sama. Nih, menyelidiki alternatif, rancangan ulang, karena dalam memberikan solusi biasanya kita punya alternatif, dan kita biasanya melakukan pros cons, mana yang mana bagusnya untuk alternatif 1, dan misalnya kita punya 1, 2, 3, mana bagusnya di 1, mana bagusnya di 2, mana bagusnya di 3, kemudian mana kurang bagusnya atau cons-nya di 1, 2, 3, dan biasanya kita sum up di masing-masing alternatif. Sehingga kita keluarlah satu perhitungan, begitu biasanya kita kuantitatifkan, dan kita bisa menyimpulkan mana yang paling bagus, dan kita rekomendasikan. Rekomendasi ke siapa, Bu? Ya, kalau tim kami ada di bawah rektor dan berkaitan dengan multi bidang, gitu, multi unit, otomatis kita harus bertanya karena walaupun kita university, we still have to melakukan good university governance. Jadi kita lapor kepada rektor saat itu. Kita rekomendasikan 1, 2, 3, kita pilih 2, mau nggak silakan floor bahas, dan at the end of the day Pak Rektor memutuskan. Nah, ini yang cukup menarik yang kita pakai di dalam jurnal kita begitu. Ini intinya sama saja. Saya pindah nggak? Saya nggak bisa. Nah, ini framework for business process reengineering specific for higher education dari Penrod dan Dolenz, tetapi Bu Ratih dan Bu Krisna dapatnya dari jurnal Abdos kalau nggak salah ya. Nah, ini prinsipnya seperti ini. Ini sama saja sih, melakukan inisiasi, mengidentifikasi proses to be re-engineered, sama ya. Kita nggak perlu baca satu-satu, tapi bacanya dari 1, 1, 1, 2 ke kanan, ke bawah, kemudian kita menganalisa ke kanan lagi, ke bawah, kemudian kita melakukan re-engineer, ya, kemudian terakhir sama persis lah, kita implement dan mengevaluate. Evaluate itu artinya performance yang kita harapkan di awal seperti apa, apakah proses
improvement yang kita lakukan sudah memenuhi target tersebut, syukur-syukur melaluinya gitu. Atau belum. Nah, itu yang namanya evaluasi, selalu membandingkan terhadap satu standar. Apakah standar itu berbentuk target atau merupakan rata-rata dari industri. Kadang-kadang kita nggak bisa punya target. Ya sudah, kita cari rata-ratanya itu yang pasnya gimana sih. Nah, yang menariknya dari konsep ini adalah business process reengineering itu tetap harus ditopang oleh 3 pilar gitu ya. Ini kebetulan yang saya lakukan itu by practical begitu, by practical solution yang saya lakukan di Telkom Group termasuk di EPT selama 30 tahun lebih adalah memang ternyata konsep atau teori itu adalah mendokumentasikan yang selama ini kita lakukan kan, ya. Nah, ternyata memang demikian. Nah, BPR itu tidak akan sukses kalau punten organizational culture-nya kurang mendukung dan tidak ada leadership di sana. Jadi saya ngomongnya pakai yang kebaliknya, mungkin saya pakai yang positif saja. Artinya organizational culture-nya harus mendukung dan leadership-nya harus jelas. Ya, paling tidak si ketua timnya atau pengarah timnya jelas mau dibawa ke mana gitu. Karena kalau culture-nya itu tidak inline, ya susah. Kalau gini, kalau culture-nya nggak bulat, makanya leader-nya harus kuat. Ya, kalau culture-nya udah bagus, nggak ada leader atau semi leader udah bisa jalan sendiri deh. That's why in any organization culture itu penting. Tapi bikin culture yang bagus itu susah dan lama. Nah, jadi leadership di sini kalau menurut pandangan saya adalah supaya membuat solusi itu terimplementasi dengan baik, dengan menghasilkan hasil yang cukup baik begitu, maka leadership. Nah, leadership ini bukan arti secara struktur ya, nggak begitu ya artinya. Jadi leadership itu even member itu juga dia harus punya leadership. Ya, kapan saya harus mengikuti, kapan saya harus memberikan alternatif solusi, kapan saya harus memberikan keputusan, itu perlu juga wise ke wisdom dari masing-masing orang. Nah, kalau information technology, menurut saya karena BPR itu umumnya begitu semua umumnya menurut saya harus didukung sama information technology. Ya, jadi itu yang ingin saya sampaikan. Mengapa sih banyak banget sih Bu nggak tahunya. Nah, yang organizational culture and leadership itu di sini tidak saya bahas karena lebih ke BPR sama information technology-nya. Baik. Nah, mari kita masuk ke case-nya. Nah, case-nya yang bisa saya sampaikan adalah tentang perjalanan dinas. Udah jelas yang punya isu tadi apa tuh? Ini. Masalahnya apa sih? Nah, kemudian sesuai dengan tahapan-tahapan tadi kita lihat proses as is, kemudian rekayasa prosesnya mesti bagaimana supaya kita bisa fill in the gap and prosesnya akan menjadi suatu proses yang telah terimprove dan bagaimana performansinya. Nah, mungkin ini perlu saya sampaikan bahwa ini anak-anak teman anak-anak adik-adik begitu, bisa jadi anak bisa jadi teman di kelas itu ya. Kalian barangkali lagi nyusun skripsi ya. Nah, jangan lupa bab 1 itu permasalahan itu yang harus penting. Begitu permasalahan dapat, jalannya mulus deh. Nah, masalah yang kami hadapi pada saat itu adalah perjalanan dinas. Waktu saya datang di tahun kemarin 2 September begitu, ternyata prosesnya durasinya lama. Durasinya lama itu bahkan ada yang sudah kembali dari perjalanan dinas belum dicairkan. Sehingga pada kenyataannya itu menggunakan personal pocket-nya dari pegawai. Nah, kemudian ini sudah berlangsung cukup lama, years gitulah. Artinya sudah cukup lama, berarti itu sudah benar-benar masalah, sudah menjadi suatu fenomena yang harus segera dilakukan. Kemudian yang kedua, di dalam proses, nah ini saya agak campur ya, proses SIS itu harus sudah mulai kita lihat, di slide ini biar cepat saya masukkan kondisinya kayak apa. Cleaning, karena the campus area is very big, ada 32 gedung
kalau saya tidak salah lebih dari 30 gedung dengan area hampir 50 hektar, 48 hektar tepatnya. Jadi sementara prosesnya masih paper gitu ya. Jadi ada pihak atau cleaning service yang menjadi fungsinya di ekspedisi gitu ya. Nah, ada pros cons-nya sebetulnya. Barangkali itu memang cleaning service juga akan mendapat value added dari proses tersebut, tetapi tugas utamanya seperti apa. Kemudian di sisi lain, proses verifikasinya saat itu masih pakai pegawai, ada subjektifnya ya. Kemudian tidak ada sistem progress monitoring yang bisa dilihat oleh pegawai. Kemudian keputusan terpusat. Bisa dibayangkan kurang lebih pegawai kita ada 1.200, dosen hampir 900, ininya 400-an begitu, tenaga kependidikannya. Nah, keputusan termasuk, mohon maaf, kami punya juga supir, punya juga teman-teman yang lain begitu, itu disupport oleh anak perusahaan dari PT Group. Itu kalau SPJ itu harus masuk ke Warek 2. Terkecuali diri sendiri berarti ya, itu oleh Pak Rektor. Nah, itu sangat terpusat. Jadi itulah barangkali yang membuat waktunya cukup lama. Kemudian tentang aplikasi, kalau kita mau mengimprove, maka ada aplikasi baru. Nah, waktu itu sudah ada aplikasi tentang keuangan. Ini barangkali gambarnya, kalau digambarkan adalah seperti ini. Ini kursor saya bisa kelihatan, Mbak Ruri ya? Halo? Ya, intinya sih, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ini waktunya udah tinggal berapa menit lagi nih. Ada sesi untuk tanya jawab. Nah, proses S itu seperti ini. Ini dari user begitu. Kalau ini atau legendnya dulu deh ya. Bacanya gimana? Ini dari user, kemudian masuk ke proses SDM. Ini ke Warek 2, kemudian ke keuangan. Setelah keuangan balik lagi ke masing-masing unit dan diserahkan ujungnya oleh petugas IF2 Impress Fund. Nah, ini ada warna kuning, biru, dan kuning gitu ya. Kalau yang kuning itu manual. Yang biru ini manual ya. Kalau yang kuning sudah pakai SIMKUM. Gitu. Kalau yang putih ini prosesnya orang lain, YPT yayasan. Kita di drop dana dari yayasan gitu. Kemudian dari bank. Jadi yang warna putih itu adalah eksternal. Nah, bisa Bapak dan Ibu serta anak-anakku sekalian bisa lihat begitu bahwa yang biru ini, yang online ini banyak gitu. Yang saya ceritakan tadi di sini paper, di user, di gedung mana harus masuk ke gedung rektorat. Dan customer service itu jalan nih. NA itu apa sih Bu? Not acknowledge hari kerja. Ya, ini sekaligus untuk melihat bahwa ini mereka berjalan, berkas masuk ke SDM, kemudian diverifikasi tarifnya, diverifikasi harinya, jenisnya, perhitungan, dilihat begitu. Nah, di sini sebetulnya kalau kita lari ke digital era, mungkin bisa saja dipakai machine learning ya. Tapi ya sudah, nggak usah machine learning atau Ibu, itu mah gampang. Diformulain aja, masukin aja ke aplikasi. Nah, itu ide-ide yang muncul pada saat rapat. Jadi yang menariknya mungkin saya perlu share di sini, duduk manis, let's talk about the problem, don't talk in your own places about others. Let's go to the round table and talk to each other. And that needs somebody, some system who gather them. Itu yang sangat penting. Jadi masalahnya barangkali yaitu culture and the leadership. When the culture is not there, the leadership has to take the position. Nah, waktu itu alhamdulillah teman-teman dari SDM dan dari keuangan bisa berkumpul dan menyampaikan kepada manajemen begitu, dan yuk kita maunya gimana, yuk kita segera sampaikan. Apalagi saya bilang tadi dari semua level, jadi mulai dari pimpinan level sampai ke bawah kita melakukan checking begitu, apa yang terjadi, oh ya hasilnya yuk kita duduk bareng. Nah, itu yang saya sebut tadi approval ACC comes from Warek 2. Sebanyak itu. You can imagine, berarti bottleneck-nya di sana. Gitu. Kemudian manual, kemudian ini CS. CS itu kerjaannya banyak.
Belum lagi harus beresin, toilet dan kebersihan dari seluruh gedung. Jangan sampai tugas utamanya nggak jadi cleaning service, tapi jadi ekspeditur. Nah, ini berjalan begitu, kemudian ini kembali ke, setelah di ACC, balik lagi ke gedungnya masing-masing, pakai lagi CS, diinput ke sistem, ini mulai ada aplikasi sistem keuangan, kemudian setelah itu balik lagi kemari, baru diverifikasi oleh teman-teman keuangan. Apakah duitnya ada, apakah sesuai dengan akunnya, masuk dari dalam pusat pertanggungan yang mana, oke sudah clear, baru keluarlah surat perintah bayar. Nah, keluarlah uang yang, kalau YPT sudah dropping uangnya, cash-nya ada, maka ditransfer oleh orang keuangan ke bank. Nah, kalau ini, yang di sini nggak, sampai dengan saat ini belum bisa diotomatisasi, karena dokumen basah masih dibutuhkan oleh audit. Dan seterusnya setelah sampai dari bank pun mentransfer ke masing-masing unit, contohnya ini di fakultas, misalnya FEB, maka ini oleh impress fund person diserahkan secara individu kepada masing-masing pegawai. Nah, di sini juga ada proses karena yang pergi dengan uang cukup besar, ya udah akhirnya harusnya ditalangin dulu. Nah, ini jadi harus ada rekod dulu nih. Oke. Baik, itu yang terjadi. Kemudian mungkin saya ini bisa kelihatan atau terlihat saja tidak terbaca atau terlihat dan terbaca, mudah-mudahan bisa ya. Baik, ini intinya kita tulis semua proses tersebut. Seperti apa, dan kita groupingkan. Nah, akhirnya seperti initial paper documents delivered, yang asalnya begini, kita menjadi online. Nah, kemudian SPPD cost calculation yang tadinya manual, kemudian di-raise atau formulanya langsung di-enterkan di dalam aplikasi. Kemudian PD approval, ini yang salah satu yang cukup radikal begitu adalah ini, yang tadinya centered, more than 1,000. Memang sih SPJ tidak sekaligus, bukan sekaligus orang mau berangkat, iya, tetapi can you imagine, kalau misalnya 5% aja 60. Nah, itu kalau saya harus rapat ke sana ke sini, kebayang mentoknya di mana. Ini akhirnya kita usulkan ke dalam forum dan disetujui akhirnya oleh forum Rapim. Ini terdesentralisasi. Nah, inilah yang desentralisasi. Kemudian saya diterusin dulu ya. Disbursement of funds to employees seperti tadi yang kita lihat, ini melalui impress fund officers. Nah, kita mengusulkan ada beberapa alternatif karena kita punya beberapa payment system begitu, transfer langsung bisa, link aja bisa, dan pakai yang impress fund juga bisa karena bisa jadi masih ada rekon yang perlu dilakukan oleh petugas itu. Nah, ini proses-proses yang direkayasa hingga menjadi online entry in SPPD, kemudian tadi rumusnya masuk ke aplikasi, dan seterusnya. Nah, ini kami groupingkan bentuknya seperti apa sih, supaya ini ngeling sama konsep sebetulnya ya. Ada yang dihilangkan, removal, yang nomor 1, yang nomor 2 juga removal, kemudian kalau PD approval kita improve, radically improve begitu, dari kalau kita istilahnya improve ya, sebetulnya decentralized, punya pros cons-nya lah sebetulnya. Centered itu bagus, satu-satu dilihat, bisa lebih irit, tetapi lamanya banget. Nah, in term of university secara keseluruhan, value yang lebih baik adalah melakukan desentralisasi. Jadi kita sebutnya improve, ya. Dan kemudian ada juga penambahan proses. Nah, di sini yang tadinya enggak kita digitalisasikan, dan akhirnya kita bisa punya value added. Value added-nya apa sih? Bisa lebih cepat, cleaning service juga bisa lebih fokus. Bukan berarti dia nggak boleh ngerjain yang lain, karena to some extent kadang-kadang dia juga punya waktu luang ya. Dan kita juga bisa memberikan value edit buat dia. Maksudnya bisa nambahin kalau ada tugas tambahan ya otomatis kita juga perlu mengapresiasi mereka. Nah, ini masing-masing. Oke, ini lurus apa enggak ya kayaknya. Faster, oke. Ya, jadi ini udah lurus ya. Value edit-nya ada yang dari kacamata waktu, kemudian orangnya juga sebetulnya lebih optimal, kemudian ini juga lebih cepat, kemudian kalau ini yang tadinya ada subjektif, udah percayakan pakai rumus yang dari Excel-nya, ada rumus dari aplikasinya saja.
Bu, kadang-kadang ada orang yang suka ngakal-ngakalin. Mohon maaf, saya apa adanya saja. Berapa persen? Itu kecil 1-2. Dibanding berapa? Udah. Nah, itu Anda tetap bisa mengeceknya, saya bilang. Karena teman-teman SDM juga masih punya otoritas untuk melihat. Faster, dan ini ada multi-word. Jadi kurang lebih groupingnya adalah seperti itu. Removal, improvement, and additional process. Nah, akhirnya menjadi seperti ini, Ibu, Bapak, rekan-rekan. Ya, waktunya berapa menit lagi nih? Bu, waktunya tinggal 3 menit lagi ya, Bu. 3 menit lagi, Masya Allah. Oke, jadi kesimpulan ini sudah menjadi sistem yang online, walaupun saat ini masih ada 2 aplikasi, SimCook dan aplikasi SimPD. Kemudian inilah yang kami sebut tadinya hanya satu, decentralized approval. Ini ada 3 macam cara pembayaran. Memang masih dalam proses. Ini kok pusing? Ya, ini hanya ingin melihatkan secara keseluruhan 11,32 hari kerja menjadi 4,1 hari kerja. Kemudian ada orang bisa jadi lebih kerja optimal begitu. Kemudian saya juga nggak perlu melihat terus 1.200 piling of PD. Nah, dalam suatu eksekusi saya kalau dilihat dari strategic management phase saya lebih ke eksekusi. Sebagus apapun plan, kalau tidak tereksekusi, bablas anginnya. Ya. Jadi kalau menurut hemat saya, tahapan implementasi yang dibuat di dalam action plan, di mana uraian, kemudian ada UIC atau PIC-nya, dan target waktu itu sangat penting. Dan ingat Ibu dan Bapak sekalian, serta anak-anakku sekalian, jangan lupa, ada sistem lama, sudah berjalan lama. Ada sistem baru, orang belum kenal. Jadi harus ada, kalau istilah saya adalah parallel run. Nah, yang di bawah itu menceritakan parallel run. Kalau orang udah relatif nyaman, mungkin nyamannya nggak perlu 50, nggak perlu 100% ya, karena perlu resources juga. 2 sistem berjalan itu resources berarti 2 kali. Ini harus segera mungkin. Jadi communicate, nanya apa kurangnya, segala macam itu harus disiapkan. Nah, kalau sudah paralelan jalan, baru yang lama dihilangkan. Jangan lupa, ya. Karena itu akan membuat lebih nyaman. Nah, hasilnya ternyata alhamdulillah dari waktu 11,32 hari lebih efisien 64%, dari cost itu 5 lembar menjadi 2 lembar. Nah, kertas itu mohon izin walaupun 5 lembar itu dari 1 saja. Nah, ini secara UI Green Metric kami punya juga peringkat namanya peringkat internasional yang kita ikuti, dan rasanya juga semua juga iyalah sayanglah pada dunia ini kita ingin punya green world begitu. Nah, sedikit-sedikit kita bukan sedikit akan menjadi banyak. Ini juga efisien dari kacamata kertas gitu. Dan yang bagian terakhir jangan lupa dalam HR juga kita bisa mengefisienkan tidak hanya CS tetapi dalam tadi mengverifikasi secara rumus, secara lihat ini orang musimnya 2 hari aja cukup 3 kok mintanya 5 hari sih, sebetulnya 3 hari juga cukup, udah nggak usah di ini. Nah, orang-orang tertentu saja yang memang suka, nah, nggak usah menjeopardize sistem hanya untuk pensilan istilahnya, barangkali gitu ya pada statistician yang baik. Barangkali itu saya juga perlu menyampaikan kepada Bu Ratri, barangkali ada yang sudah tahu. Ini bukan ria, enggak Ibu, saya hanya ingin menyampaikan terima kasih kepada tim. Ada Bu Krisna, ada Bu Ratri, ada Mbak Desi, ada Mas Boing, dan juga ada, mohon maaf, Neng Bella ya, mahasiswa. Baik, barangkali itu yang ingin saya sampaikan. Saya selalu mengucapkan terima kasih dengan slide ini. Ya bukan selalu, sering sekali begitu. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Saya yakin saya tidak sempurna, kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Neng Ruri. Punten. Baik, terima kasih Bu Rina. Tadi pemaparan materinya sangat menarik sekali ya tentang bisnis proses dan reengineering-nya. Jadi emang setiap perusahaan itu baiknya harus menerapkan ini supaya lebih efisien. Oke, ini selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi ini ada satu pertanyaan dari Bapak Adi Prasetyo. Bapak bertanya, bagaimana cara praktis dalam menentukan bisnis proses mana yang akan diprioritaskan terlebih dahulu untuk BPR? Baik Ibu, silahkan untuk dijawab pertanyaannya. Waduh, Pak Adi, saya langsung jawab dengan kondisi real saja ya, Mas Adi ya. Kemarin itu saya waktu masuk ke kawasan ini,
yang saya lakukan adalah saya meminta, mohon maaf suara saya agak paroh kalau lagi banyak yang harus diomongin jadi paroh. Kalau saya datang ke satu environment baru, saya akan bertanya, apa yang sudah bagus, ngomongnya kembali, apa yang harus diimprove, dan apa yang sudah bagus untuk unit yang saya kelola. Oke, dari semua itu kepemimpinan ya, semua menyatakan tentang ya nggak apa-apa, ini kan akademik ya, tentang keuangan. Tentang keuangan, tapi tidak spesifik tentang perjalanan dinas, tidak, macam-macam lah. Gitu. Kalau unit yang lain, saya pegang ada 4 begitu, ada 4 direktorat, putih, ada keuangan, ada SDM, ada logistik and aset, dan SDM. Semua ada. Tapi yang lebih banyak dari yang lain adalah tentang keuangan. Kemudian jadi saya punya skala prioritas. Also the opportunity of improvement itu lebih besar di keuangan. Jadi artinya skala prioritas, Mas. Masalah skala prioritas ini saya lakukan dengan apa? Silahkan. Nah, pada saat itu saya pakai pertanyaan kepada para pimpinan. Kenapa? Karena menurut saya mereka lah yang salah satu yang paling eligible untuk saya tanya. Ya, harusnya multi begitu dan experience-nya sudah panjang. Nah, kemudian waktu ngobrol sama teman-teman yang mana sih? Ternyata salah satunya adalah ini. Nah, waktu ngomong sama ini saya melakukan lagi pertanyaan lagi. Oh, ternyata memang kayak saya tulis tadi all level ya. All level menyatakan, aduh Ibu lama banget yang itu. Nah, kemudian saya lihat berapa resiko kalau kita oprek, kalau kita improve gitu ya, seberapa gede sih pengaruh dari SPPD? Ternyata less than 5%. Begitu. Nah, jadi kemudian dalam satu manajemen itu memang harus ada milestone yang kita buat, nggak usah terlalu besar, tetapi bisa berimpak besar. Ini saya melihatnya di situ. Oh, ini kecil, ekspektasi saya tadinya cukup besar ya, nggak apa-apa sebetulnya kalau besar juga, tapi ini yang mempertanyakan semua level begitu. Dan sudah sangat lama sejak awal. Nah, ini harus dilakukan. Jadi begitu, Mas Adi, kalau ini saya alhamdulillahnya dapat ini loh. Impact-nya cukup gede gitu ya kalau saya lihat, tetapi risikonya kecil. Jadi saya bilang rush for this. Lari. Ini hanya terjadi dalam waktu 3 bulan, alhamdulillah. Teman-teman luar biasa, Pak Adi, timnya ini SDM, keuangan, saya bilang setelah saya lihat, Ibu dan Bapak sekalian, ternyata bukan di keuangan masalahnya. Jadi saya bilang, tuh kasihan tuh keuangan. Keuangan yang dikomentarin padahal nggak keuangan saja gitu. Di SDM juga masalah. CS gitu. Jadi ya mungkin demikian. Jadi artinya kalau ada masukan, ada yang ya kita catat, kita lihat. Nah, setelah itu memang banyak lagi proses-proses yang harus kita kerjakan. Baik, berikutnya semoga Pak Adi puas ya. Nuhun Pak Adi. Baik, selanjutnya mungkin untuk Bapak dan Ibu serta teman-teman mahasiswa yang mau bertanya langsung, saya persilahkan untuk 2 orang penanya mungkin ya. Silahkan saya persilahkan waktu dan tempat. Sudah pada jelas kali. Mangga. Kalau dari eksternal mau bertanya, mangga. Terima kasih, hatur nuhun. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan masuk ke sesi foto bersama ini sebenarnya. Jadi saya harap kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya agar kita bisa melakukan sesi foto bersama. Baik, alhamdulillah. Oke, gaya apa nih, Luri? Ini mami pada manyun, ketawa yuk. Oke, bebas kali Bu, nggak apa-apa. Bebas. Oke, saya barangkali dari Telutizen perlu menyampaikan kepada Ibu dan Bapak serta rekan-rekan dan anakku sekalian, kalau di Telyu ada harmoni, excellent, sama integrity. Ya, saya yakin value-nya sama lah, karena kalau value dari Allah pasti buat kita selalu sama.
Saya izin barangkali pakai harmoni saja. Yang lain mah enggak, pakai gaya tuh. Ya. Dari slide pertama 1, 2, 3. Ya. Slide berikutnya 1, 2, 3. Baik. Slide berikutnya 1, 2, 3. Slide berikutnya 1, 2, 3. Ya, slide berikutnya 1, 2, 3. Ya, slide terakhir 1, 2, 3. Ya, mangga Bu Ruri. Baik. Itu masih banyak kertas di belakang Pak Hari ya. Berarti masih banyak proses yang perlu kita lihat. Ya. Luar biasa. Iya. Baik, terima kasih kepada Ibu Rina tadi atas pemaparannya. Kemudian untuk sesi tanya jawabnya juga tadi ada pertanyaannya bagus sekali. Jadi saya bisa simpulkan sedikit tentang materi hari ini, bahwa sebenarnya business process reengineering untuk konsep dan case ini harus diterapkan oleh setiap perusahaan agar kegiatan operasional perusahaan itu bisa berjalan dengan efisien, karena memang setiap tingkatan, apakah ada masalah yang rendah, kecil, atau sedang dan besar, itu sebenarnya kita harus tetap melakukan evaluasi, melakukan reengineering dan improvisasi untuk setiap masalah dan operasional perusahaannya. Baik, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, baik yang ikut berpartisipasi ya dari pihak internal maupun eksternal, saya ingatkan untuk bisa mengakses link feedback. Jadi silahkan diisi link feedback yang sudah dikirimkan oleh panitia. Nanti link feedback ini akan mengantarkan teman-teman semuanya untuk mendapatkan sertifikat dari seminar online pada hari ini. Nah, selanjutnya kegiatan seminar online yang diadakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University ini merupakan kegiatan seminar online yang dilakukan secara rutin. Jadi untuk kegiatan seminar online selanjutnya, teman-teman sekalian bisa mengakses dan mencari informasinya di Instagram dari SEB Telkom University. Baik, mungkin itu saja kegiatan dari seminar online pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Rina atas pemaparan materi. Sama-sama, hatur nuhun. Dan terima kasih juga kepada seluruh partisipan dalam acara seminar online ini. Semoga kegiatan kita hari ini memberikan manfaat dan berkah bagi kita semua. Dan saya juga mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian atau mungkin kegiatan-kegiatannya yang kurang berkenan juga di peserta sekalian. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, rekan-rekan anak-anakku sekalian, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya live ya. Hatur nuhun Neng Ruri, Neng Faya, Mas Hari, hatur nuhun. Oke, Bu. Sama Hatur Bu. nuhun, Bu Rina. Makasih Bu Ruri. Nuhun Bu Rina. Makasih Bu. Nuhun pisan semua ya. Oke, Bu. Makasih. Terima kasih ya Bu Ya, Rina. nuhun. Oh ya, punten Mas Hari nanti minta itunya ya, print screen-nya ya, Neng Faya ya. Mangga Ibu. Mangga. Enggak Ibu, siap Ya. nanti dikirim.